Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Piki Erlangga dan saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Fakir dalam Berbahasa Indonesia. Latar belakang, di era globalisasi saat ini, penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris semakin marak di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi dalam dunia kerja dan pendidikan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Banyak WNI yang lebih sering menggunakan kata-kata asing tanpa menyadari bahwa kata-kata tersebut memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Bahkan banyak kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang jarang atau tidak lagi terdengar sehingga terlupakan. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam penggunaan bahasa yang dapat berdampak pada pelestarian bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, maraknya penggunaan kosakata asing di kalangan WNI. Dari awal pertumbuhan hingga saat ini, bahasa Indonesia banyak menyerap unsur asing, terutama mengenai kosakata. Salah satu bahasa asing yang mempengaruhi kosakata bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris. Salah satu faktor yang mempengaruhi bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia adalah meningkatnya hubungan antara ilmu, pengetahuan, dan teknologi antara masyarakat Indonesia dan masyarakat berbahasa Inggris. Karena unsur asing tersebut telah berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, dengan perkembangan ini muncul masalah bahasa, terutama dalam mengasimilasi kosakata bahasa Inggris. Beberapa kosakata bahasa Inggris sepenuhnya berasimilasi ke bahasa Indonesia, sementara yang lain hanya sebagian berasimilasi. Penyerapan ini berkaitan dengan pengucapan kata aslinya, sehingga dapat disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan selanjutnya, pengaruh budaya global dan media massa. Globalisasi media massa merupakan proses yang secara alami terjadi. Pada titik-titik tertentu, akan terjadi benturan antara budaya dari luar negeri yang asing ke dalam suatu negara. Arus globalisasi dapat dilihat melalui produk yang ditransfer antara masyarakat pada negara yang berbeda. Ada produk yang mudah untuk mengglobal atau dari sumber masyarakat negara tertentu diterima oleh masyarakat negara lain. Tetapi ada yang sulit memasuki masyarakat berbeda. Komunikasi massa yang bersifat global merupakan fakta tidak terbantahkan untuk melihat media massa sekarang ini. Tentunya, hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan fenomena atau gejala globalisasi. Perkembangan media massa memicu istilah global village. Setidaknya ada beberapa arus utama, yaitu keberadaan pasar bebas dalam produk media, keberadaan dan penghargaan atas hak informatif, gejala kebebasan arus informasi dan teknologi komunikasi yang semakin memicu perkembangan media massa. Media massa sekarang bisa dilihat sebagai jejaring sosial yang menyebar dalam berkembang secara horizontal maupun vertikal. Pada sistem sosial masyarakat, faktor ekonomi dan mobilisasi masif yang terjadi yang menjadi karakter utama globalisasi merupakan faktor yang krusial dalam membentuk media massa global. Selanjutnya, ketidaktahuan WNI terhadap padanan kata dalam berbahasa Indonesia. Ketidaktahuan warga negara Indonesia atau WNI terhadap padanan kata dalam berbahasa Indonesia adalah masalah yang sering muncul dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Berikut adalah 3 faktor utama yang menyebabkan ketidaktahuan ini. Yang pertama, pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Banyak kata-kata asing yang diserap langsung tanpa mencari padanan yang sesuai dalam berbahasa Indonesia. Misalnya, meeting lebih sering digunakan dibandingkan padanan rapat atau event, lebih populer daripada acara. Pengaruh media, pendidikan dan dunia kerja yang sering menggunakan bahasa Inggris semakin memperkuat kecenderungan ini. Yang kedua itu kurangnya pendidikan dan sosialisasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
Pendidikan berbahasa Indonesia di sekolah kadang-kadang tidak menekankan pentingnya penggunaan padanan kata yang tepat. Kurikulum yang lebih fokus pada pemahaman tata bahasa dan sastra seringkali memberikan penekanan pada penggunaan kosakata yang sesuai dalam berbagai konteks kehidupan. Selain itu, kurangnya sosialisasi melalui media massa dan kampanye kebahasaan yang efektif juga menyebabkan masyarakat kurang mengenal dan menggunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga itu kebiasaan dan praktis sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan menggunakan istilah-istilah asing seringkali dianggap lebih modern atau prestisius. Penggunaan bahasa asing bisa jadi merupakan bagian dari identitas sosial tertentu atau cara untuk menunjukkan status sosial. Akibatnya, padanan kata dalam bahasa Indonesia kurang populer dan juga jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, menggunakan istilah download lebih lazim daripada unduh, atau upload daripada unggah. Ketidaktahuan ini bisa diatasi melalui berbagai cara, seperti meningkatkan pendidikan berbahasa Indonesia yang lebih komprehensif, kampanye kebahasaan yang efektif, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam aspek kehidupan. Selanjutnya, peran pendidikan dalam pelestarian bahasa Indonesia. Bahasa memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan mengembangkan dirinya. Bahasa juga berperan penting dalam pendidikan karakter karena bahasa dapat membentuk karakter manusia. Bahasa merupakan refleksi kepribadian, baik atau buruknya karakter seseorang tercermin dari cara orang tersebut ketika berbahasa. Jika mampu menggunakan bahasa secara baik, maka juga akan berpengaruh dalam kepribadian watak atau karakter yang baik pula. Bahasa yang santun mencerminkan karakter bahasa Indonesia. Untuk mewujudkan karakter bangsa, para generasi penerus bangsa perlu diberikan pembelajaran tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Kebijakan bahasa sangat penting dalam rangka menjaga dan melestarikan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sayangnya, pemerintah belum terlalu serius untuk mengurusi hal ini. Kita bisa melihat bagaimana vulgarnya bahasa asing yang digunakan dalam media-media yang ada di Indonesia. Baik yang dicetak, tulis, ataupun audiovisual. Ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa asing diperbolehkan secara bebas dalam media-media yang ada di Indonesia. Kita melihat lagi bahwa belum ada undang-undang yang mengatur keberadaan bahasa daerah sebagai salah satu budaya yang harus dipelihara dan dijaga kelestariannya. Sudah seharusnya pemerintah juga memperlihatkan kebijakan bahasanya secara cermat melalui sebuah undang-undang atau peraturan pemerintah. Pergeseran bahasa daerah bisa diminimalisir jadi paradigma pemerintah saja, tetapi merupakan suatu peninggalan budaya yang harus dijaga dan dipelihara keberadaannya dan penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari. Sebetulnya, ada beberapa bukti kepedulian masyarakat internasional dalam pemerintah Indonesia dalam upaya mempertahankan bahasa-bahasa daerah. Dan yang terakhir tuh, upaya meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia. Standar kompetensi yang harus dicapai melalui pembelajaran bahasa Indonesia adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan, serta menimbulkan penghargaan terhadap hasil cipta manusia Indonesia. Standar kompetensi tersebut dimaksudkan agar peserta didik dapat mengakses situasi multiglobal lokal yang berorientasi pada keterbukaan dan kemasadepanan. Untuk itu, guru harus dapat membantu mereka membangun berbagai strategi komunikasi yang membuat mereka dapat menghadapi situasi kritis yang akan mereka hadapi.
Salah satu upaya yang dapat membantu peserta didik memiliki strategi komunikatif tersebut, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan atau sebagai sumber belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Lingkungan atau environment adalah mencangkup segala hal yang ada di sekitar kita. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Mengenai lingkungan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berpengaruh terhadap sifat-sifat pertumbuhan manusia yang bersangkutan. Lingkungan juga sebagai sumber belajar menurut Solkhen. Dilihat dari ragamnya, sumber belajar dapat dibedakan menurut sifat dan pengembangnya. Menurut sifat dasarnya, sumber belajar dapat dibagi dua, yakni sumber belajar insani dan sumber belajar non-insani. Dan sekian dari saya. Terima kasih.